Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Bagus Ramadan dengan NPM 037118021, kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat Indonesia sebelum penjajahan. Jalur perdagangan. Persebaran agama dan budaya Hindu-Buddha dari India ke Indonesia melalui jalur lalu lintas perdagangan dan pelayanan. Sejak awal abad 1 Masehi, di Indonesia telah menjalin hubungan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang sangat strategis, sehingga memungkinkan hubungan dagang dengan negara lain. Perpaduan budaya Hindu-Buddha melahirkan akulturasi yang masih terpelihara sampai sekarang. Akulturasi tersebut merupakan hasil dari proses pengolahan kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan manusia. Di sini, hasil akulturasi yang pertama yaitu bidang sosial. Setelah masuknya agama Hindu, terjadi perubahan dalam tekanan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dengan dikenalnya pembagian masyarakat atas kasta. Yang kedua ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi, dalam ekonomi tidak begitu besar pengaruhnya pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah mengenal pelayaran dan perdagangan jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga ada bidang kepemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, dikenal sistem pemerintahan oleh kepala suku yang dipilih karena memiliki kelebihan tertentu jika dibandingkan anggota kelompok lainnya. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk, maka berdiri kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dari dewa yang memiliki kekuatan, dihormati dan dipuja, sehingga memperkuat kedudukannya untuk memerintah wilayah kerajaan secara turun-temurun, serta meninggalkan sistem pemerintahan kepala suku. Dan yang keempat ada bidang pendidikan. Masuknya Hindu-Buddha juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan, sebab sebelumnya masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Namun dengan masuknya Hindu-Buddha, sebagian masyarakat Indonesia mulai mengenal budaya baca dan tulis. Bangsa Indonesia mengenal dan memiliki kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang, atau animalisme dan dinamisme. Masuknya agama Hindu-Buddha mendorong masyarakat Indonesia mulai menganut agama Hindu-Buddha, walaupun tidak meninggalkan kepercayaan asli, seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa alam. Telah terjadi sinkretisme, yaitu penyatuan paham-paham lama secara animisme, dinamisme, totemisme dengan dalam keagamaan Hindu-Buddha. Selain kepercayaan, ada beberapa seni dan budaya dikembangkan. Kerajaan-kerajaan sebelum penjajahan. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di tempat bekas berdirinya Kerajaan Kutai ditemukan 7 batu bersurat atau prasasti berbentuk yupa. Prasasti berupa yupa yaitu tugu batu yang digunakan dalam upacara kurban. Yupa ini bertuliskan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Diperkirakan berasal dari 400 tahun Masehi. Ada sejumlah informasi yang dapat diketahui dari prasasti Kuta itu, antara sebagai berikut. Yang pertama ada Raja Pratama yang memerintah Kutai bernama Kudungga. Nama itu jelas bukan nama Hindu, melainkan nama Indonesia asli. Yang kedua ada Raja Kudungga, memiliki putra bernama Aswamarman. Dalam salah satu prasasti, Aswawarman disebut sebagai Yamsakarta, artinya pembentuk keluarga.
Yang ketiga ada Raja Aswawarman, mempunyai 3 orang putra yang terkenal diantaranya dalam Mulawarman. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu ini terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini diperkirakan berdiri tahun 450 Masehi. Nama raja yang memerintah pada masa itu adalah Purnawarman. Ada 7 prasasti yang berasal dari Tarumanegara. 5 diantaranya ditemukan di daerah Bogor, Jawa Barat. 1 prasasti ditemukan di Tugu Cilincing, Jakarta Utara, dan 1 lagi di Lebak, Jawa Barat. 7 prasasti tersebut antara lain prasasti Caruten, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Ciaten, dan prasasti Lebak. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Keterangan mengenai Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari berita perjalanan Tesing, seorang pendeta Buddha dari Cina. Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berada di Sumatera Selatan. Selain dari Tesing, keterangan mengenai Sriwijaya juga diperoleh dari prasasti-prasasti yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno antara lain. Prasasti Kedudukan Bukit. Yang kedua, prasasti Talang Tuwo. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu. Yang keempat, prasasti Kota Kapur. Dan yang kelima, Kerang Barahi. Selanjutnya ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama kali di Indonesia. Bukti adanya kerajaan ini diperkuat oleh Marco Polo, pedagang Vanessa yang singgah di Pelak tahun 1292. Kerajaan ini terletak di Samudra, Panti Timur Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Soleh pada tahun 1297, yang kemudian digantikan dengan putranya Sultan Muhammad. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Masuknya agama Islam di Maluku karena pengaruh ramainya kunjungan pedagang dan para mubalik. Salah satu mubalik yang terkenal adalah Sunan Giri, Gresik atau Jatim, yang pernah mendirikan sebuah kerajaan pada abad 13. Pusat pemerintahan Kerajaan Ternate ada di Sempalu. Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Selanjutnya ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berdiri di penghujung masa berakhirnya Kerajaan Majapahit. Keadaan ini memberi peluang kepada para penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Kerajaan Demak dan sekaligus kerajaan Islam pertama di Jawa. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.